Pertama, kita itu sudah punya aturan bahwa kalau masyarakat mengadu, pertama yang harus dilakukan adalah mengadu ke misalnya bank, ke banknya langsung dulu atau ke Baik, lembaga pembiayaan, ke perusahaan asuransinya. Nah, ini kan karena bisa terjadi karena, dispute ya, dispute, antara konsumen dengan penyedia jasa keuangan. Apabila ini pengaduannya mengandung unsur dugaan pelanggaran terhadap ketentuan perundangan di sektor jasa keuangan, maka bisa langsung dilaporkan ke OJK. Nah, kita mendorong mhm, langsung ke POJK-nya atau simultan dengan ke OJK-nya. Nanti kalau di OJK kita akan verifikasi apakah baik, ini ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh POJK atau enggak. Kalau tidak, maka kita mendorong untuk dilakukan penyelesaian antara mereka. Kalau masih tidak puas, mereka kita dorong untuk melakukan penyelesaian di lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang sekarang sudah kita gabung beberapa lembaga alternatif, alternatif penyelesaian sengketa tersebut nantinya supaya kalau ada dispute itu bisa diselesaikan oleh mediator dan arbiter yang benar-benar memahami sektor jasa keuangan. Dan mhm, lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang terintegrasi tersebut wajib terdaftar di OJK. Sehingga kita bisa memastikan bahwa pihak-pihak yang menyelesaikan sengketa ini adalah pihak-pihak yang kompeten dan memahami industri jasa keuangan secara baik. Jadi bisa memuaskan kedua belah pihak. Ini yang kita dapat lakukan. Nah, tetapi kalau misalnya ada dugaan pelanggaran, maka OJK melakukan pemeriksaan dan OJK akan mengenakan sanksi dari mulai peringatan tertulis sampai pencabutan izin usaha atau mhm, mungkin ada dugaan tindak pidana yang akan diperiksa langsung oleh teman-teman di penyidik di sektor jasa keuangan yang ada di OJK. Itu Mas. baik. Baik, Pak Sarjito kalau tadi lebih banyak terkait dengan pembiayaan peer to peer lending, begitu permasalahan terkait dengan transaksi e-commerce itu seperti apa? Apakah banyak juga dan bagaimana langkah daripada OJK ini kemudian memberikan solusi terkait dari untuk pihak e-commerce-nya dan juga untuk pihak masyarakat yang mendapatkan masalah terkait dengan transaksi e-commerce? Untuk transaksi e-commerce paling banyak pengaduannya adalah eh, mereka merasa sudah membeli barang tapi barangnya nggak datang atau Mhm, merasa dibohongi. Nah, ini yang paling banyak dan hal tersebut tentu kita punya working group di perlindungan konsumen yang terdiri dari seluruh perwakilan dari penyedia jasa keuangan baik di perbankan, asuransi, hampir semuanya dan kita biasanya komunikasi sangat cepat termasuk apabila tiba-tiba seseorang beli lewat Instagram, duitnya sudah masuk, tapi apa namanya nggak jelas. Akhirnya mhm, kita juga ingin di grup itu untuk segera melakukan pemblokiran sehingga bisa diselamatkan uang dari konsumen tersebut. Ya, asal mereka mengadunya ke kita cukup cepat, yang tadi saya sampaikan bisa mhm, mengadu lewat telepon 157 sehingga kita bisa follow up karena setiap hari saya nanti malam itu selalu dapat update dari tim pengaduan mhm. mengenai hari ini apa saja yang diadukan ke OJK lewat kontak center 157 dan selalu diverifikasi dan begitu ada malam ini juga biasanya berkomunikasi dengan teman-teman di grup working group di perlindungan konsumen sehingga Mhm. mitigasi untuk resiko-resiko yang apa namanya bisa diselesaikan di dalam tadi transaksi e-commerce itu bisa dilakukan segera tanpa harus yang bersangkutan melakukan laporan ke penegak hukum misalnya. Baik, sanksi-sanksinya itu seperti apa saja sih Pak Sarjito? Apakah nanti sanksi yang diterima ini agak mirip begitu apabila permasalahannya seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Sarjito agak mirip dengan pembiayaan peer to peer lending begitu untuk sanksinya? Sebenarnya sanksinya kan di POJK 1 Mhm, 2013 itu diberikan variasi sanksi ini asal kesalahannya di pihak POJK ya Mas. Nah ini mhm, seringkali baik. sebenarnya ini pelakunya itu outsider jadi bukan POJK-nya. Jadi Mmm, seperti yang tadi saya sampaikan orang memasarkan produk lewat Instagram, kemudian seseorang sudah calon pembeli sudah mentransfer, nah ini kan sebenarnya bukan kesalahan POJK tapi kesalahan orang yang memang mau mhm, melakukan kejahatan
di sektor jasa keuangan kemudian lewat membuka rekening lewat bank. Nah, ini bukan kesalahan pihak bank. Makanya kita juga sudah mendorong kepada teman-teman perbankan yang proses KYC-nya kurang ketat, kita ingatkan agar supaya dilakukan pengetatan. Memang di era digital ini semua harus serba cepat, tetapi kemudahan-kemudahan itu juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi untuk kejahatan yang sifatnya delik tindak pidana umum tersebut, kalau nanti mau berlanjut dan nilainya cukup besar, biasanya kita akan sampaikan ke penegak hukum. Karena ini kan kejahatan yang sifatnya melakukan penipuan dan sebagainya yang bukan merupakan ranahnya OJK.